Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen risiko yang beranggotakan Ruzaina Hayati dan Hanif. Manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatkan aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Apa sih tujuan manajemen risiko? Yang pertama, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Yang ketiga, agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. Yang kelima, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, agar pendapatan perusahaan stabil dan mampu memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain. Baik, selanjutnya ada metode manajemen risiko. Yang pertama, avoidance atau menghindari risiko. Metode ini adalah metode yang digunakan untuk menghindari risiko yang tidak perlu dengan cara tidak berpartisipasi pada aktivitas yang dapat memberikan kesempatan untuk terpapar dalam risiko ini. Yang kedua ada reduction atau mengurangi risiko. Metode ini dengan cara mengurangi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko menjadi semakin besar. Biasanya metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi faktor mana saja yang dapat dikontrol dan mana yang tidak. Selanjutnya ada sharing atau berbagi resiko. Dengan membagi resiko, masing-masing pihak dapat meringankan beban sekaligus dapat berbagi kesuksesan bersama. Selanjutnya ada transferring atau pengalihan resiko. Metode ini biasanya dilakukan oleh perusahaan asuransi, baik asuransi kesehatan, pendidikan, atau masa tua. Metode ini biasanya dilakukan dengan cara menunjuk seseorang atau sebuah lembaga untuk menanggung suatu beban dengan imbalan tertentu. Dan yang terakhir, risk prevention atau pencegahan resiko. Metode ini terdiri dari langkah-langkah apa saja yang dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan tanpa menghilangkan resiko secara menyeluruh. Nah, selanjutnya ada manajemen pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan merupakan kegiatan pemimpin yang dijumpai pada semua tingkatan dan semua bidang manajemen, termasuk dalam bidang manajemen pendidikan. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka menyelesaikan atau memecahkan permasalahan atau persoalan problem solving. Yang ketiga, pengambilan keputusan hal yang sangat urgen bagi setiap orang, terutama bagi para pemimpin atau manajer. Yang keempat, eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Dan selanjutnya ada langkah pengambil keputusan. Yang pertama ada intelijen, pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua ada tahap perencanaan solusi dalam bentuk alternatif-alternatif pemecah masalah. Dan yang ketiga, choice, tahap memilih dari solusi dari alternatif yang disediakan. Yang keempat ada implementation, tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya. Selanjutnya, kategori pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan dalam keadaan ada kepastian. Apabila semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan lengkap, maka keputusan dikatakan dalam keadaan atau situasi ada kepastian. Yang kedua, keputusan dalam keadaan ada risiko. Risiko terjadi apabila hasil pengambilan keputusan walaupun tak dapat diketahui dengan pasti akan tetapi diketahui nilai kemungkinan atau probabilitasnya. Selanjutnya, keputusan dalam keadaan ketidakpastian.
Ketidakpastian akan kita hadapi sebagai pengambilan keputusan apabila hasil keputusan sama sekali tidak tahu karena hal yang akan diputuskan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan yang terakhir, keputusan dalam keadaan ada konflik. Situasi konflik terjadi apabila kepentingan dua pengambil keputusan atau lebih saling bertentangan dalam situasi kompetitif. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.